2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya pada malam hari, kafatah. Kata Imam Nawawi, dua-duanya masuk akal. Dua-duanya masuk. Jadi orang yang baca 2 ayat ini, maka dia akan dicukupkan, dijaga dari segala apa yang membahayakannya pada malam hari tersebut. Maling, garong, kebakaran, kebanjiran, gempa, dan lain sebagainya. Kalaupun terjadi, mudah-mudahan tidak akan menimpa kita. Ini saudara tuh. Ini amaliyah dari Nabi. Udah pasti benernya, udah yakin manfaat dan fadilahnya. Tambah tuh 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhir ayat. Kenapa tidur penting? Karena tidur itu durasinya kalau dihitung-hitung ternyata menghabiskan 1/3 dari umur kita. Sekarang kita hitung-hitungan, nah tidur itu berapa jam kira-kira? 6 sampai 8. 8 jam. 8 jam yang wajib ya. Nah buktinya kan sehari semalam kan 24 jam. Nah 8 jam dari 24 itu sama dengan 33,3%. Udah 1/3-nya kan? 1/3 ternyata waktu kita pakai buat tidur. Nah kalau dikalkulasiin seumur hidup kita, berarti 1/3 umur yang kita lalui di dunia ini kita habiskan dengan tidur. Nah ini saudara, kenapa para ulama kita menganjurkan kita untuk mengurangi tidur? Maksudnya supaya jatah ibadahnya bertambah. Maksudnya begitu, supaya jatah ibadahnya bertambah. Akan tetapi jikalau memang tidak ibadah, maka sebaiknya tidur. Sebaiknya tidur. Lah ngapain kalau melek maksiat? Mendingan tidur. Ya, daripada melek maksiat ya mending tidur gitu. Tapi kalau sekiranya mengurangi tidur bisa digunakan untuk beribadah, maka ini adalah orang yang memilih hidupnya lebih baik lagi. Kayak antum nih, mengurangi jatah tidur. Jam segini kudunya udah tidur, tetapi lebih memilih untuk mengurangi jatahnya supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita coba pelajari amaliyah apa saja yang bisa kita lakukan sebelum kita tidur. Dikatakan di sini warwaina fi sahihil Bukhari rahimahullahu taala min riwayati Hudzaifah wa Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak menuju ke tempat tidurnya, qala, beliau mengucap Bismikallahumma ahya wa amut. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya, rawaina fi sahihi muslimin min riwayatil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Jadi kalimat ini Bismikallahumma ahya wa amut. Ini doa mau tidur yang kita baca dari dulu sampai sekarang ya. Betul tidak? Ada perubahan nggak doanya? Itu aja udah, nggak nambah-nambah. Nah ini malam kita udah bangkotan model begini, wayahnya doa tidurnya harus kita tambah lagi supaya jangan sama bacanya si Amar. Amar udah hafal tuh mah, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, harus kita tambah. Itu yang pertama. Emang yang paling masyhur itu Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah kemudian dalam riwayat yang lain ya, Rasul bersabda, "Idza awaituma ila firashikuma aw idza akhadtuma madaji'akuma faqabbira salasan wa salasin wa sabbiha salasan wa salasin wa ahmada salasan wa salasin."
Rasulullah bersabda kepada Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali, dua orang keluarga tercintanya, Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah, diajari Rasulullah SAW bahwasanya beliau berkata, idza awaituma ila firashikuma, apabila kalian hendak berbaring ke pembaringan kalian. Ini bicaranya pada siapa tadi? Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Maka wa au idza akhadtuma madaji'akuma, atau kalian hendak tidur, maka fakabbiru salasan wa salasin, maka bertakbirlah 33 kali. Bertakbirlah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, wasabbiha salasan wa salasin, dan bertasbihlah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Wahmada salasan wa salasin, dan bertahmidlah 33 kali. Kalau dalam sholat kan tasbih dulu ya, subhanallah dulu, alhamdulillah, baru Allah Akbar. Kalau ini riwayat ini mengatakan takbir dulu 33, lalu tasbih 33, tahmid 33. Ternyata bukan ba'da sholat doang, mau tidur juga sama amalannya kayak gitu. Cuman susunannya bedanya. Kalau mau tidur takbir dulu 33, lanjut tasbih 33, tahmid 33. Kalau ba'da sholat tasbih 33, tahmid 33, baru takbir 33. Nah ini dalam sebuah keterangan mengatakan bahwasanya pahala orang yang membaca ini seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini luar biasa. Mau tidur aja kita punya amal yang luar biasa kayak begini. Ya. Banyak orang nggak tahu tuh. Ya, amalin sekarang, tambahin. Jadi sebelum bismika Allah mahya, tasbih dulu dah. Seapa lamanya tasbihnya? 33 ya. Nah, setelah mendapatkan ijazah ini dari Rasulullah, maka Sayyidina Ali berkata, "Fama taraktuhu munzu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka aku tidak pernah meninggalkan amalan ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, hebatnya Sayyidina Ali begitu, kalau dikasih amalan enggak pernah ditinggalin. Istiqomah. Beda sama kita. Iya, amalan mah banyak banget amalan. Kalau Sayyidina Ali ya mungkin amalannya nggak banyak, tapi istiqomah, kita juga istiqomah ninggalin amalan gitu. Ini ya. Jadi ini hebatnya sahabat, kalau diajarin sama Nabi, dikasih amalan nggak pernah ditinggalin. Ini hebatnya para sahabat. Ada yang nanya ke Sayyidina Ali, qila lahu wala lailata siffin, apakah kau pun tidak meninggalkannya ketika malam Siffin? Apa itu Siffin? Siffin ini adalah peperangan yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, perang Siffin. Ya, perang Siffin kan perang yang sangat monumental ya. Perang yang sangat akbar antara Sayyidina Ali dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, kita tawakuf, kita sukut tentang masalah itu. Ya, kita tidak boleh mencela keduanya, apalagi mencela Muawiyah, tidak ya, karena beliau pun sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terjadi di antara mereka. Bayangkan dalam peperangan Siffin dinanya, karena perang Siffin ini perang yang sangat menguras tenaga dan perhatiannya Ali bin Abi Thalib waktu itu. Ditanya, apakah malam Siffin pun kau masih baca itu? Apa jawab beliau? Qala wala lailata Siffin. Bahkan sampai malam Siffin pun aku nggak pernah meninggalkan amalan ini. Berarti lagi perang pun beliau, dalam kondisi perang pun amalan ini nggak ditinggalkan. Perang, saudara. Dalam kondisi perang. Kita kondisi apa? Nah, dalam kondisi perang aja Sayyidina Ali tidak meninggalkan amalan ini. Nah, ini iktibar yang luar biasa buat kita. Saking istiqomahnya, dalam kondisi perang pun beliau tidak meninggalkan. Padahal kalaupun beliau tinggalkan itu udzur.
Betul tidak? Uzur lah, peperangan, bayangkan itu. Bahkan salat aja ada salat namanya syiddatul khauf. Salat yang dilakukan ketika berkecamuk perang tuh. Salatnya pun berbeda dengan salat normal. Nah ini amaliyah beliau yang diajarkan Nabi, beliau tidak meninggalkannya, saudaraku sekalian. Nah ini iktibar, ini pelajaran betapa istiqomahnya ya Sayyidina Ali dalam menjaga amalan yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh guru kita ya, terkhusus Ratibul Attas yang menjadi amaliyah utama yang telah beliau ijazahkan, ajarkan, yang beliau didikan kepada kita. Mari sama-sama kita jaga betul-betul, jangan sampai kita menelantarkannya. Insya Allah. Nah ini, jadi tambahin tuh sebelum Bismika Allahumma ahya tasbih dulu. Atau mau Bismika Allahumma ahya dulu baru tasbih silahkan. Nggak ada masalah. Mau yang mana dulu? Ya. Yang penting 33. Riwayat lain. Warawaina fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu nafatha fi yadayhi wa qara'a bil ma'udzat wa mashabihi ma jasadahu. Nah, ini yang paling masyhur. Nabi Muhammad kalau mau tidur beliau gabungkan kedua tangannya seperti ini. Nah, beliau gabungkan kedua tangannya. Nah, lalu beliau tiupkan ke telapak tangannya. Sebelum beliau tiupkan, beliau baca dahulu Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Beliau baca dulu ya, yang paling sahih dibacanya tiga kali ya. Qul hu 3 kali, Falaq An-Nas satu ya. Atau mau dibaca tiga-tiganya boleh. Qul hu 3 ya, Falaq 3, An-Nas 3. Lebih afdal seperti itu. Kalau antum mau mengikhtisarnya, Qul hu 3, Falaq An-Nas 1. Selesai baca ya, selesai tiup ke telapak tangan. Nah, an-nafkh apa? An-nafs itu di sini adalah nafkhun latifun bila riqin. Meniup ringan tanpa ada ludahnya. Tanpa air, enggak pakai kuah. Ya, jadi meniupnya enggak pakai kuah. Jangan. Ya, tiup kering, tiup. Nah, sudah tiup, lalu diusapkan. Rasul biasanya memulainya dari atas kepalanya dulu. Ya, sini. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Beliau mulai dari kepalanya dahulu, lalu turun ke wajahnya, lalu bagian depan wajah tubuhnya. Baca dulu, selesai. Tempel kepala, wajah, seperti ini. Bagi dua. Sampai ujung kaki. Nah, itu dilakukan sampai 3 kali. Ya. 3 kali diusap. 1 kali boleh, tapi yang Rasul biasa lakukan beliau 3 kali mengusapnya. Ya, nggak usah. Ini apa cukup sekali aja. Tapi ngusapnya 3 kali. Itu rebah lagi duduk. Itu. Enaknya lagi rebah begini duduk gitu. Berarti udah rebah. Rebah enggak apa-apa ya? Udah rebah. Kan dikir sama Allah mah boleh duduk, boleh diri, boleh rebahan ya? Boleh. Kan kita mau tidur, pas ini kalau kita rebahan dulu. Ya, amaliyah kita tuh, tambahin lagi. Ini penjagaan, apalagi kondisi zaman seperti ini. Banyak virus-virus yang berbahaya. Orang yang baca ini sebelum tidur, Allah jaga, Allah cukupkan dia dari segala apapun yang akan mencelakainya. Ayo yang yakin. Ini kabar gembira dari Nabi, harus yakin. Nabi nggak akan bicara kalau nggak ada wahyu dari Allah. Berarti sejatinya ini adalah pendidikan, pelajaran dari Allah. Oleh Nabi kita contohin. Nah, wayahnya sekarang kalau mau tidur, jangan pakai amalan bocah TK melulu. Ya, Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, tidur dah. Nah, itu mah. Anak saya umur 3 tahun udah bisa itu mah. Nah, saya makanya udah berapa? 63 ada? Ya, 75 iya. Masih begitu aja amaliyahnya. Kita ganti ya. Tambah, maksudnya bukan diganti, ditambah. Nah tuh, udah berapa amalan tuh? Bismika, tasbih 33 ya. Lalu Ulhu, Falaq, Anas ditiupkan ke wajahnya ya.
Baik. Kemudian kalau masih mata belum ngantuk, tambah lagi di sini ada amalan. Warawaina fi sahihain an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri Uqbah bin Amr radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kafatah. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya pada malam hari, kafatah, maka dua ayat tersebut akan mencukupinya. Para ulama ikhtilaf makna kafatah. Fakila kafatahu minal afati fi lailatihi, wakila kafatahu min qiyami lailatihi. Qultu wa yajuzu ayyurada al-amrani. Kata Imam Nawawi, dua-duanya masuk akal. Dua-duanya masuk. Jadi orang yang baca dua ayat ini, maka dia akan dicukupkan, dijaga dari segala apa yang membahayakannya pada malam hari tersebut. Maling, garong, kebakaran, kebanjiran, gempa, dan lain sebagainya. Kalaupun terjadi, mudah-mudahan tidak akan menimpa kita. Ini saudara tuh. Ini amaliyah dari Nabi, udah pasti benernya, udah yakin manfaat dan fadilahnya. Tambah tuh dua ayat terakhir Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhir ayat. Baca ya. Udah berapa tuh amalan? Kalau mata masih belum ngantuk juga, ya, masih bisa bertahan. Tapi ingat ya, sebelumnya diawali dengan berwudu dulu, afwan. Nah ini yang susah. Awali dengan wudu. Nah ini agak berat memang ya. Tapi sejatinya orang yang berwudu ya sebelum dia tertidur, kalau ditakdirkan oleh Allah esok harinya meninggal, maka dihukumi orang seperti orang mati syahid. Iya, orang yang berwudu sebelum tidur, kalau ditakdirkan oleh Allah meninggal malam hari itu, maka hukumnya seperti orang yang mati fi sabilillah. Syahid, saudara. Bahkan saya baca dalam kitab Tanqil Qaul, salah satu tugas yang diberikan kepada malaikat Jibril adalah menghadiri kematian seseorang yang wafat dalam kondisi masih berwudu. Jadi kematiannya dihadiri oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dalam fi ba'dir riwayah, dalam sebagian riwayat dikatakan demikian. Nah ini Al-Maghfurlah, guru kita selalu mengajarkan kita dawamin wudu. Benar? Beliau selalu mengajarkan kita untuk selalu mendawamkan wudu. Karena dawam wudu ini luar biasa sekali fadilahnya, terlebih terkhusus kepada mereka yang sedang menuntut ilmu. Karena salah satu yang menajamkan akal dan pikiran itu adalah dawam wudu. Iya, babnya bab ilmu nih. Hah? Mudah-mudahan jadi enteng. Ya, ayo kita coba ya. Kita usaha bismillah ya. Walaupun ini amalan memang tidak ringan ya, sebenarnya tidak berat juga. Karena wudu itu kan nggak terlalu berat ya. Ini yang berat ini untuk dapat melakukan istiqomahnya. Mempertahankannya berat. Sahih ya. Taib, apalagi bisa kita baca? Ini. Saya langsung loncat saja. Ini. Warawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Naufal al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra qul ya ayyuhal kafirun. Rasulullah bersabda, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Summa 6, kemudian tidurlah kata Nabi. Ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Maka tidurlah setelah kau menghatamkan al-kafirun, maka sesungguhnya al-kafirun itu adalah pembebas dari kemusyrikan. Jadi yang pengen meninggalnya dalam kondisi bebas dari kemusyrikan, ya, ketika sakaratul mautnya nanti, maka biasain baca qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur. Tuh. Apa kaget takut kita pas sakaratul maut kita musyrik sama Allah? Ya, kita kufur sama Allah.
Boleh kita nyari nggak ada. Iya, boleh kita nyari, ya. Malam-malam kita bela-belain ngaji, di penghujung usia, di garis finishnya kita musyrik sama Allah. Kita menyekutukan Allah. Naudzubillahi min. Nah, ini ternyata bisa terjaga, ya, terhindar akan hal yang demikian bagi yang membiasakan membaca qul ya ayyuhal kafirun sebelum tertidur. Baik, saya rasa cukup banyak amalannya, ya. Tinggal diamalkan saja. Tambahan lagi satu terakhir, dalam kitab Kasyifatus saja, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani beliau katakan dari salah satu daripada khasiatnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang membacanya 20 kali, fi ba'dir riwayah 21 kali sebelum tidur. Nah, sebagian guru mengatakan kalau bisa bacanya tanpa bernapas. Dibaca 21 kali, ya, Bismillahirrahmanirrahim doang. Baca 21 kali sebelum tidur. Guru mengajari kalau mampu tahan napas, kalau tak mampu ya nggak apa-apa sambil napas. Takutnya kelewat napas. Iya. Kalau nggak mampu bernapas tak masalah. Yang baca ini sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sawi akan diselamatkan dari kezaliman yang akan diberikan makhluk pada malam hari itu. Santet, teluh, sihir, perampok, ya, pelet, kebakaran, kebanjiran pada malam hari itu akan Allah amankan dari hal-hal tersebut. Ini salah satu khasiah atau fadilah daripada keagungan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi subhanallah saudara sekalian, kalau saya bacakan semuanya ini hampir 20 lebih amaliyah sebelum tidur. Tapi cukuplah tadi itu. Itu saya pilih-pilihkan yang paling ringan-ringan gitu. Bacaan-bacaan yang mudah-mudah dan ringan-ringan. Ayo, segitu aja fadilahnya udah merutuk gitu. Udah banyak. Segitu aja bisa ngejaga istiqomahnya udah luar biasa. Ya, jadi saya ulang, sebelum tidur wudu dulu. Setelah wudu bacalah, ya, Bismillah 21, Bismika Allahumma ahya, Bismika amut, kemudian tasbih 33, takbir 33, tasbih 33, kemudian tahmid 33. Lalu bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, Falak Anas 1 kali, tiupkan ke telapak tangan, usap 3 kali. Lalu baca Qul ya al-kafirun. Ya kalau mau digabung silahkan, enggak masalah. Gabungkan aja semuanya. Ya, nafas. Ya, kalau antum mau gabung semuanya nggak masalah. Menggabungkan riwayat hadis itu nggak masalah kata ulama. Ini hadisnya misal-misal nih, amaliyahnya antum mau gabungin jadi satu, itu malah bagus. Menggabungkan beberapa riwayat hadis menjadi satu amaliyah itu malah bagus. Kenapa? Karena orang tersebut mengamalkan beberapa hadis sekaligus. Ini boleh, gabungkan aja semuanya. Nah, gabungkan semuanya, jadikan amaliyah kita. Nah, insya Allah orang yang biasa mengamalkan ini akan terbangun dalam kondisi menjadi pribadi yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin selama ini bermasalah dengan kemampuan bangun tidur atau semangat kita dalam beribadah ketika bangun tidur. Mungkin sebelum tidurnya ada masalah dengan kita. Ya. Kita tidur kadang malah ditonton TV, ya. Awalnya nonton TV, lama-lama ditonton TV, ya, gitu, terbalik. Nah, ini saudara sekalian, ya, ingat saya katakan bahwasanya tidur ini adalah kebutuhan pokok kita, ya, kebutuhan pokok, karena tidak ada manusia yang tidak bisa menghindari tidur, pasti butuh tidur semuanya. Tapi mari kita jadikan tidur ini sebagai lahan ibadah. Jadi sebelum tidurnya amalkan ini semua, fa insyaallah tidur kita akan bernilai ibadah setiap detiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.